Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairul Hafid dengan NIM J03042011061 dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas praktikum BP1 Sekolah Vokasi IPB 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian praktikum radik, yaitu pencacahan bilangan melalui beberapa rangkaian. Pertama-tama, tujuan ujian praktikumnya yang pertama adalah memaparkan penjelasan mengenai tugas akhir yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, membuat skema rangkaian yang akan menampilkan karakter angka melalui beberapa rangkaian. Dan yang ketiga, menjelaskan spesifikasi dan cara rangkaian yang dibuat. Pokok pembahasan pada ujian praktikumnya ini yaitu membuat rangkaian up counter modulus 7 yang dapat menghitung urutan 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, kemudian kembali lagi ke 4. Dan yang kedua, pencacah desimal dengan urutan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan kembali lagi ke 9 melalui rangkaian RS flip-flop, JK flip-flop, dan juga D flip-flop. Pertama-tama, kita berkenalan dulu dengan yang namanya 7 segment. 7 segment merupakan suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka. 7 segment ini merupakan display visual yang umum digunakan dalam dunia digital. 7 segment ini tersusun atas 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 yang penyusunannya menggunakan diberikan label dari A sampai dengan G, dan satu lagi untuk slot dot, point, atau DP. Setiap segmen ini terdiri dari satu atau dua light emitting diode atau LED. Salah satu terminal LED dihubungkan menjadi satu sebagai kaki common. Seperti gambar yang ada di samping kanan ini adalah 7 segment display. Kemudian saya akan memaparkan sedikit mengenai skema rangkaiannya. Yang pertama yang akan kita buat adalah up counter modulus 7, yang mana rangkaian counter up ini merupakan sebuah rangkaian digital asinkronus counter yang berfungsi untuk menghitung mulai dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi yang ditentukan. Untuk bagian pada rangkaian ini yang kita buat yaitu ada gerbang N, kemudian ada 7 segmen BCD atau binary code decimal, kemudian ada declock, ada gerbang NAND, dan juga ada IC 7473. Lanjut ke rangkaian kedua yaitu rangkaian RS flip-flop atau SR flip-flop, yang mana rangkaian ini identik dengan penggunaan gerbang NAND atau gabungan dari dua gerbang NOR. Biasanya rangkaian ini bisa menggunakan IC 7476, 7402, dan 7400. Untuk alat dan bahannya yaitu kita menggunakan 7 segmen BCD, IC 7476, kemudian ada digital clock generator, dan juga gerbang NAND. Selanjutnya rangkaian yang ketiga ada JK flip-flop, yang mana JK flip-flop ini merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pencacah naik atau up counter ataupun pencacah turun yaitu down counter. Komponennya sendiri yaitu ada 7 segmen BCD, kemudian ada digital clock generator, gerbang N, gerbang OR, logic stage atau masukan, dan JK-FF atau JK flip-flop. Kemudian yang terakhir ada rangkaian D flip-flop, yang mana pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input yaitu input atau masukan. Untuk bagiannya sendiri, komponennya ada declock, kemudian ada gerbang N, ada IC 4013, dan juga ada 7 segmen BCD. Untuk penyimulasiannya, sekarang kita akan mencoba di Proteus versi 8.9. Baik, pertama-tama saya akan menampilkan di sini untuk soal nomor 1 yaitu up counter modulus 7 dengan yang flip-flop RS-nya. Pertama saya akan berfokus pada yang ke-1. Pada dasarnya kan di sini kan ada embel-embelnya itu ada up counter modulus 7. Nah, terkait dengan mod ini atau modulus ini, modulus itu berarti jumlah perhitungan yang akan ditentukan. Pada rangkaian ini digunakan modulus 7 dengan jumlah perhitungan sebanyak 7 karakter, mulai dari 4 hingga 10 yang dimulai dari
yang terkecil karena kita menggunakan rangkaian up counter. Jadi di sini urutannya akan menampilkan dari yang terkecil ya. Coba kita coba menyalakan simulasinya. Nah, di sini dia ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita menggunakan huruf A sebagai ganti dari angka 10 karena kita hanya menggunakan satu 7 segment binary code desimalnya. Baik, sudah cukup. Oh iya, kan di sini kita menggunakan 7 segment yang jenisnya itu BCD atau binary code decimal to 7 segment, yang mana BCD ini merupakan binary code decimal yang berfungsi untuk menyatakan angka desimal dalam bentuk digital dan dikonversikan secara bertahap satu persatu. BCD ini dapat menampung karakter 0 hingga 9 ya, seperti yang tadi, jadi dia tampilnya tuh secara bergantian namun berurutan. Prinsipnya untuk setiap rangkaian itu pada dasarnya cara kerjanya itu sama, yaitu bila mana input clock dari IC counter atau dari IC manapun itu diberikan satu buah siklus clock yang bernilai high atau low, maka output dari si BCD atau binary code decimal akan berubah tergantung dari mana clock tersebut diberikan. Di sini kan output BCD berubah dari clock bagian yang diberikan, jadinya up kan yang tadi nomor ini. Nah, sekarang kita akan menyimulasikan pada rangkaian yang kedua ini. Pada rangkaian flip-flop RS kita nyalakan. Nah, di sini sudah berjalan. Di sini saya menggunakan 7 segmen BCD yang berwarna hijau. Kalau yang tadi kan warna biru, sekarang warna hijau. Nah, di sini ada posisi clocknya. Nah, ini jika sudah 0, dia akan kembali lagi ke angka 9. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menyimulasikan untuk nomor yang 2B dan 2C, yang mana ada rangkaian flip-flop jenis JK dan juga flip-flop jenis D. Langsung saja untuk yang JK kita mulai. Nah, bisa kita lihat rangkaiannya sudah tersusun dengan baik menggunakan clock beserta komponen lainnya. Di sini saya juga menggunakan 7 segmen BCD yang berwarna biru. Dia akan menampilkan bilangan desimal sesuai dengan urutan yang diberikan dari yang tertinggi menuju yang terendah. Nah, sama seperti yang tadi, dari 9 kembali ke 0 dan akan dia kembali ke 9 lagi seperti semula. Kemudian kita coba yang flip-flop D. Nah, di sini juga sama komponennya, tadi sudah saya jelaskan pada PowerPoint-nya. Di sini saya menggunakan 7 segmen BCD yang berwarna green atau hijau dengan urutan perhitungan yang sama tadi. Nah, jika sudah, berarti keempat rangkaian yang telah kita coba tadi dinyatakan berhasil, sehingga praktikum ujian ini saya harap bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.